kebutuhan pangan di Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah statement psikis bahwa nih loh kebutuhan pangan siap kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Nah, tapi pemerintah tuh butuh proses. Pemerintah butuh proses dan ketika butuh proses itu selain kita, kalian-kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah di setiap Instagram dan YouTube-nya. Gitu kan. Tolonglah jual satu mobilmu dan berikan itu donasi ke teman-temanmu kalau emang kamu real pahlawan di sini, men. Jangan cuma manfaatin follower buat pribadi. Ya kan, Pak? Merdeka itu buat ojol. Kenapa? Karena separuh pegawai saya Susangar, saya punya bisnis Susangar. Separuh pegawai saya itu anak jalanan. Saya itu juga pernah gelandang karena jadi dokter, saya ngerantau ke Blok M buat sewa buat ruko sama kos. Gak ada, saya ditampung sama teman-teman preman di Blok M. Dan di situ saya ngerti hidup harian kayak apa. Itu harusnya peran influencer sangat gede. Bayangin ads 10 juta subscriber itu berapa miliar. Sumbangin lah langsung tuh buat ojol semua. Mereka akan lockdown langsung 14 hari. Bener gak, Pak? Ya itu selesai. Tapi mau gak teman-teman influencer? Ya enggak. Punya bisa gak? Tapi kalau emang gak bisa, contoh Rachel V-nya kemarin donasi dapat 5M, 2M langsung kasih PMI lewat Kita Bisa. Nah yang lain ini sembari menunggu pemerintah menyiapkan opsi, selain kita yang kaya membantu yang miskin, Corona itu harusnya menjadi momen buat rakyat Indonesia untuk saling membantu. Yang dokter itu pahlawan sejati. Sini 8 tenaga medis sudah tumbang. Kalau sampai semua tenaga medis ini tumbang, ya udah siapa yang mau nolong? Habis, men. Indonesia nggak boleh jadi kayak Italia, bos. Itu Italia itu kenapa bisa kayak gini? Kalau nggak salah bisa dicek ya, itu dokter di China dikirim volunteer dan dia mengatakan sorry maaf dengan segala hormat warganya ngeyel. Ya kan, udah ada yang jalanan tetap nongkrong. Saya masih inget banget ada yang saya tegur, saya dokter, saya tegur itu di depan nongkrong kafe, bor, bubar bor. Ngapain jam segini nongkrong-nongkrong di luar sampai ngerokok? Nyawa-nyawa gua, yang mati-mati gua. Sebelum COVID menyerang gua pengen party dulu, buset. Iya, lu mati tapi lu nyebabin dokter-dokter juga mati, Pak. Mending gue matiin lu lama-lama, gue laporin polisi, dibubarin di Blok M. Itu jadi Blok M dibubarin, maaf tuh saya ngelaporin Polda. Karena saya nggak mau kalau kalian nongkrong tuh matiin teman-teman saya masalahnya. Karena hari ini guru saya udah meninggal. Saya nggak mau dokter tuh tumbang dan perawat tuh tumbang. Udah cukup lah 8 itu. Dan mereka tuh harusnya dianggap pahlawan Indonesia. Bukan bener-bener pahlawan. Dan yang pertanyaannya yang terakhir, karena itu sedikit kegiatan kami Bang Karni, dan jujur saya tidur hanya 4-5 jam. Besok pagi saya harus jam 7 ke RSUD Kebayoran, itu red zone, kita harus masang 2 disinfektan di situ. Lalu siang saya ke RSCM untuk masang disinfektan chamber di situ. Sorenya kami akan memasang disinfektan di 5 chamber dan MRT dan tempat markas ojol. Ada 1 disinfektan saya pasang di depan markas Gojek, Pak. Jadi nanti Grab sama Gojek bisa ke sana, tadi udah banyak, Pak. Dan ini pertanyaan saya buat mungkin ada Bang Fazul dan ex-menteri keuangan Pak Fuad. Yang saya tanyakan itu adalah kita saatnya bukan menyalahkan, Pak. Cuman kok bisa sih APD itu langka di Indonesia? Apakah tidak ada sebuah kebijakan untuk melok APD di Indonesia sehingga kebutuhan APD itu terpenuhi? Karena itu bukan tugas dokter. Ketika dokter itu sampai berdonasi untuk sesama dokter, itu berarti ada yang salah. Dan itu bukan berarti menyalahkan pemerintah, tapi harus segera dievaluasi. Terus yang kedua, saya hanya melaporkan teman-teman saya dari Giovanni Van Empel ini dan melaporkan kerjaan dokter di lapangan. Mereka tuh sering nangis, Pak, tiap malam. Kenapa? Karena nggak bisa pulang. Dan mereka nggak tega pulang karena ninggalin pasien di IGD dan di ruang isolasi. Dan faktanya adalah, yang teman-teman semua ini harus tahu adalah, teman-teman saya itu sebenarnya udah sakit. Semua ngerasain radang tenggorokan, tapi mereka tetap swab test negatif, gas terus. Karena mereka nggak tinggal ninggalin pasien. Pertanyaannya adalah,